Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perhitungan pecahan campuran ya teman-teman. Hitungan 10 detik penyelesaian soal pecahan campuran TIU CPNS 2021 ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Nomor 1, hasil dari 5/6 dikurangi 1/4 dibagi 2/3 ditambah 1/2 adalah. Nah, ini soalnya sederhana ya teman-teman. Tapi jika kita tidak tahu tips dan triknya, ini akan memakan waktu yang lama. Sehingga waktu kita dalam pengerjaan CPNS nanti kepotong habis ya. Nah, oke, ini ada cara cepatnya seperti ini teman-teman. Kita tulis kembali ya. Nah, ini gimana Kak? Biasanya kan teman-teman pasti samakan dulu penyebutnya. Iya kan teman-teman? Karena kan ini pengurangan dan penjumlahan. Setelah disamakan penyebutnya, dikalikan lalu dibagikan. Tapi ada cara cepatnya. Gimana caranya? Sama-sama kita kalikan 12 teman-teman. Yang atas kita kalikan 12, yang bawah dikalikan 12. Kenapa Kak dikalikan 12? Karena 12 ini bisa dibagi 6 dan 12 ini bisa dibagi 4. Dan juga yang di bawah 12 bisa dibagi 3 dan 12 bisa dibagi 2. Jadi kita kalikan 12. Setelah kita kalikan 12 ya sudah selesai teman-teman permasalahannya. Lalu berapa hasilnya? Nah, seperti ini jadinya. Mudah kan? Jadi seperti ini teman-teman. 5/6 dikali 12. Berapa teman-teman? 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 10 sama dengan 2 dikali 5, maaf ya teman-teman. Saya ulangi ya. 12 dikurangi 6 itu 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya. 1/4 dikali 12 sekarang. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sudah ya. Sekarang yang di bawah sama seperti yang di atas caranya teman-teman. 2/3 dikali 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu 1/2 dikali 6. 1/2 dikali 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Ya sudah teman-teman, tinggal kita kurangkan. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, jadi 7/14 hasilnya. Kita sederhanakan ya teman-teman ke bilangan terkecil. Berapa? 7 dibagi 7 sama dengan 1. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. Ya. Nah, mudah kan teman-teman? Sangat mudah ya. Jadi kita tidak memakan waktu ya. Sekarang nomor 2. Hasil dari 2 1/2 dikali 0,25 plus 1/8 dibagi 3/4 adalah. Nah, soal seperti ini teman-teman sangat sering sekali ya keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu. Dia satu aja jadilah masuk insya Allah ya. Oke, gimana teman-teman caranya? Kita tulis kembali ya. 5/4 loh, kok bisa Kak? Ini kan kalau ditulis kembali 21/2. Ini kok bisa 5/2 Kak? Nah, ini kan pecahan campuran ya teman-teman. Jadi pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa supaya mudah dihitung. Gimana caranya? Caranya 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Terus penyebutnya sudah dibiarkan saja 2, jadi 5/2. Jadi caranya ya 2 ini dikalikan 2 juga lalu ditambah 1. Nah, cara merubah cara detailnya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Maksudnya merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, silakan klik videonya di sebelah kanan video teman-teman. Sudah saya rekomendasikan ya. Nah, ini nih. Diklik ya. Oke.
Oke, lanjut. Sekarang sudah paham ya teman-teman, ini pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Lalu ini ada nih bilangan desimal. Bilangan desimal ini kita rubah juga ke pecahan biasa. Kenapa Kak? Supaya mudah untuk mengerjakannya. Jadinya semuanya ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,25 ini jika kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/4. Loh kok bisa Kak? Iya. Kan 0,25 itu sama saja dengan 25/100. 25/100 ini jika kita sederhanakan menjadi bilangan yang terkecil jadi 1/4. Silahkan teman-teman, kalau tidak percaya dikerjakan sendiri ya. Oke, sudah paham ya? 0,25 menjadi 1/4. Plus, kita turunkan tetap plus. Nah ini pecahan campuran lagi nih. Kita rubah juga menjadi pecahan biasa. 8 dikali 1 itu 8, lalu ditambah 1 sama dengan 9. Jadi 9/8. Loh, ini kan dibagi Kak. Kok bisa dijadikan kali? Ya, kalau tetap kita jadikan bagi, kita susah menghitungnya ya teman-teman, karena ini pecahan, jadi susah kalau untuk pembagian. Jadi kita rubah saja menjadi dikali. Emangnya bisa Kak dirubah menjadi dikali? Bisa ya. Yang penting yang ini kita balik teman-teman. Pecahan di belakang bagi kita balik. Kalau mau baginya dirubah menjadi kali. Jadi seperti ini. Bagi dirubah menjadi kali. Pecahan di belakang bagi dibalik. Yang semulanya 3/4 menjadi 4/3. Paham ya? Nih, kalau sudah seperti ini, mudah ya teman-teman. Tinggal kita lihat nih, ada nggak yang bisa dicoret? Ada ya. 9 dan 3 bisa dicoret. Ya, kita coret dulu. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 ya 1 ya. 8 dengan 4 bisa ya dicoret. Ya, kita coret juga. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ini bisa nggak teman-teman dicoret? Nggak bisa, ya sudah kita biarkan saja. Sekarang tinggal kita kalikan. 5 dikali 1 sama dengan 5. 2 dikali 4 sama dengan 8. Ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu gimana Kak? Kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya sama-sama 8 ya. Nih, sama-sama 8. Karena 8 dibagi 2 kan bisa 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sudah. 5 ditambah 12 sama dengan 17/8. Ini bukan 2 ya teman-teman, tapi 8 ya. Maaf, ini salah tulis. Ini per 8. Jadi 17/8 itu bisa nggak dijadikan sederhana lagi? Bisa teman-teman. Kita jadikan pecahan campuran. 17 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, sisa kan 8 dikali 2, 16. 17 dikurangi 16 sama dengan 1. Jadi 1/8. Ini 8 ya. Jadi hasilnya 2, 1/8. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke. Sudah paham ya? Paham lah ya. Sekarang nomor 3. Nah, ini soal cerita teman-teman. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan bungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan adalah, nah, 40 kg pasir, lalu dibungkus per 1/4 kg ya. Berarti dibagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. 40 dibagi 4/1 ya. Kok bisa Kak 4/1? Ini salah ya. Ini cara. Bentar dulu. 40 dibagi 1/4. Silahkan teman-teman telaah sendiri ya. 40 dibagi 1/4 dari maksud soal ini. Kenapa? Karena 40 kg gula pasir itu dibungkus masing-masing beratnya 1/4. Yang ditanyakan
banyaknya kantong plastik berisi gula ya. Berarti 40 dibagi 1/4. Nah, ini ada dua cara teman-teman. Ada yang cara cepat dan ada yang cara biasanya ya. Cara yang biasanya gimana? Nah, kita bahas cara yang biasa dulu ya, supaya teman-teman bisa membandingkan. Ini nih 40 dibagi 1/4, berarti 1/4 ini sama saja dengan 0,25. Kalau teman-teman kurang yakin, silahkan 1 dibagi 4, pasti hasilnya 0,25 ya. Nah, jadi 40 dibagi 0,25. Gimana caranya? Caranya seperti ini. 40 dikali dibagi, maaf ya, 40 dibagi 25 dikali 10 min 2. Loh, dari mana Kak 10 min 2 ini? Dari 0,25 ya teman-teman. Jadi 10 min 2 ini dari 0,25. Di belakang koma itu ada dua angka dan 0. Berarti Kak, kalau 10 min 3 berarti 0,025 ya. Di belakangnya ada tiga angka juga ya teman-teman. Paham ya ini ya? Nah, jadi 40 dibagi 25 dikali 10 min 2. Nah, gimana caranya lagi? Seperti ini. 10 min 2 ini bisa kita naikkan ke atas ya. Nih, 10 min 2 kita naikkan ke atas sama dengan 40. Tapi minnya dijadikan plus. Jadi 40 dikali 10 plus 2 dibagi 24. Berapa teman-teman? Berarti 40 ini nambah 02 ya. 12 dibagi 24. Nah, jadi 4000 dibagi 24 sama dengan 160. Hasilnya adalah 160 kantong. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua gimana Kak? Lebih singkat lagi ya. Nah, cara yang kedua seperti ini teman-teman. 40 dibagi 1/4. Teman-teman ingat nggak tadi? Jika pembagian dalam bentuk pecahan kan susah. Jadinya seperti ini nih, panjang. Jadi jangan kita bagi kalau susah. Kita kalikan saja. Jadi 40 dikali. Loh, emang bisa Kak bagi dirubah menjadi kali? Bisa kalau di pecahan biasa ya. Tapi syaratnya di belakang bagi pecahannya harus dibalik. Jadi bagi ini kita rubah menjadi kali. Di belakang bagi kan pecahan, kita balik. 1/4 menjadi 4/1. Ya sudah, tinggal kita kalikan saja ya. 40 dikali 4 sama dengan 160. 160 dibagi 1 sama dengan 160. Sudah teman-teman, hasilnya sama ya, sama-sama 160. Kira-kira enak yang mana caranya? Terserah sama teman-teman semua ya. Tapi kalau saya pribadi itu enak yang cara kedua ya teman-teman, lebih cepat. Sedangkan di tes CPNS itu harus mengutamakan waktu dan ditargetkan dalam satu soal itu 1 menit. Oke, kita lanjut ya. Ini saya kasih soal yang sama supaya teman-teman bisa mendalami penjelasan yang nomor 3. Coba kalau saya ini langsung saja pakai cara cepat. Kita baca dulu ya soalnya. Pada sebuah acara bakti sosial, Ari mendapat tugas memberikan 30 kg gula pasir secara merata kepada kelompok masyarakat yang tertimpa bencana alam. Setiap keluarga mendapatkan 1,5 kg gula pasir atau 1/2 kg gula pasir. Banyak kepala keluarga yang menerima pembagian gula adalah, berarti 30 kg ini kita bagi 1,5 ya. Gimana caranya? Nih, 30 dibagi 1,5 sama dengan, kita rubah saja ya teman-teman. Baginya menjadi kali, tapi ini nanti kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa nih. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3 ya. Ini tadi 3/2 teman-teman. Tapi gara-gara kan ini bagi, kita rubah menjadi kali. Harus dibalik menjadi yang tadinya 3/2 menjadi 2/3. Paham ya? Seperti soal nomor 3 ya teman-teman.
Tinggal kita kalikan, 30 dikali 2 sama dengan 60, dibagi 3 sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. Ya, sama saja teman-teman sebenarnya ya. 30 dikali 2 sama dengan 60, dibagi 3, 20. Sama saja. Hasilnya adalah A ya. Kalau teman-teman mau pakai cara yang kedua tetap bisa, tapi agak panjang dan hasilnya sama kok. Silahkan dibuktikan sendiri ya. Kita lanjut nomor 5. Hasil dari 2 1 per 2 plus 1 1 per 2 dikali 2 2 per 3 adalah, ini gimana teman-teman? Ini kan pecahan campuran semua. Kita jadikan pecahan biasa semua ya. 2 dikali 2, 4 ditambah 1, jadi 5 per 2. Penyebut jangan dirubah ya. Kita rubah hanya pembilang saja. Ditambah 1 1 per 2 kan ini pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa. 1 dikali 2 itu 2. Ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Dikali 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8. 8 per 3. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Lalu kita kerjakan perkalian dulu ya, yang di dalam kurung. Ini bisa dicoret ya teman-teman. 3 dengan 3 ini bisa dicoret. Coret dulu ya, jadi dapatnya 1. Nah, jadi ada lagi enggak yang bisa dicoret? Ada. 8 dengan 2, kita coret. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sudah, kita rapikan ya. 5 per 2, kita tulis lagi 5 per 2 ditambah 1 dikali 4 itu sama dengan 4. 1 dikali 1 sama dengan 1. 4 per 1 itu sama saja dengan 4. Kok bisa Kak? Ya bisa. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Ya teman-teman. Nah, 5 per 2 ditambah 4 berapa teman-teman? Jangan kita samakan penyebut, kita rubah saja ini. 5 per 2 kita rubah menjadi bacaan campuran supaya enak ya. 5 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Tapi dia sisa 1, jadi 2 1 per 2. Kok bisa Kak? Iya, 5 dibagi 2 kan 2. 2 kali 2 kan 4. 5 dikurangi 4, 1 ya. 2 setengah ditambah 4 ya, jadi 6 setengah. Ya sudah, jawabannya adalah A. Mudah ya teman-teman. Ini kalau mau disamakan penyebut tetap bisa. Nanti hasilnya sama saja. Silahkan dibuktikan sendiri ya. Semoga teman-teman bisa memahami dari penjelasan saya tadi. Dan saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada kata-kata yang menyinggung ataupun salah dan ataupun kurang dimengerti. Karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.